Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Maqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, puji dan syukur untuk Allah pada pagi ini kita masih berikan kesempatan kesehatan oleh Allah untuk kembali mengabdikan diri kepada Sang Yang Maha Pencipta yang sudah memberikan segala kenikmatan, walaupun kenikmatan itu bagi sebagian kita masih belum kita rasakan kenikmatannya. Tapi yang jelas Allah sudah memberikan sesuai dengan kemampuan, kesanggupan, kebutuhan yang kita miliki, yang kita dapatkan dalam hidup ini. Mudah-mudahan masing-masing kita harus qanaah, harus istiqomah di dalam menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat buat baginda Rasul, uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Pagi ini saya ingin sampaikan kupasan daripada seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali dengan judul Pertanyaan Murid-muridnya Imam Al-Ghazali atau Dialog Imam Al-Ghazali dengan murid-muridnya. Di dalam catatan literatur keislaman, Imam Al-Ghazali ini adalah seorang ulama besar, seorang ilmuwan. Beliau seorang ahli ilmu kalam. Ilmu kalam itu artinya ilmu tentang perkataan Tuhan. Jadi beliau ahli dalam Quran. Beliau juga seorang ilmu filsafat, ahli dalam pemikiran. Beliau juga seorang fuqaha, ahli dalam hukum-hukum keislaman. Dan beliau juga seorang ulama tasawuf atau sufi yang berkaitan dengan perasaan. Karena beliau seorang ulama yang besar, tentu punya murid yang banyak. Ya Bu ya, Pak. Saya saja tidak jadi guru besar, punya murid juga yang banyak. Di sekolah berapa muridnya itu? Jadi antara murid-murid yang banyak itu beliau kumpulkan. Lalu beliau tanya. Pertanyaan ini akan kita jawab pula bersama-sama. Mudah-mudahan kita dapat ilmu, dapat pemahaman dari apa yang beliau pertanyakan kepada murid-muridnya. Riwayatnya begini. Pada satu ketika beliau kumpulkan murid-muridnya. Hai murid-muridku, kumpul. Ada apa Tuan Guru? Saya ingin bertanya kepadamu. Kamu kan sudah lama belajar dengan saya. Betul Tuan Guru? Bertahun-tahun kita mengaji. Iya Tuan Guru.
Sekarang saya ingin menguji kamu dengan berbagai pertanyaan. Apa pertanyaannya Tuan Guru? Kalau dulu kepada guru itu pakai Tuan Guru. Kalau ibu pergi ke Pariaman, nah itu ada pakai Tuan Guru. Tuan Guru artinya adalah guru yang sudah punya murid yang banyak. Pertanyaan pertama adalah, apa yang paling berat dalam kehidupanmu? Si murid ini menjawab karena mungkin berlatar belakang dengan pekerjaan. Yang paling berat itu Tuan Guru ngangkat batu, ngangkat gunung. Ada enggak ibu melihat orang ngangkat gunung? Tidak ada berat ya. Ngangkat batu ada. Apalagi kalau kita buat sumur arah ke atas ini, batunya besar-besar nih. Yang di batang air ngangkat batu ke atas mobil besar-besar tuh. Berat. Jadi banyaklah murid-murid ini yang sifat jawabannya itu adalah berkaitan dengan pekerjaan. Ya. Menggeleng-geleng Imam Al-Ghazali. Lain nan ditanya, lain puluh nan dijawab. Lawan berat apa ibu? Hah? Ringan. Apa yang paling ringan? Dijawablah yang paling ringan itu guru balon pakai gas. Kalau balon pakai gas kan terbang aja tuh Pak. Ada yang menyebut yang paling ringan tuh Tuan Guru adalah kapas. Kalau kapas dihembuskan ini terbang ke atas dia. Ngangguk-ngangguk Imam Al-Ghazali. Makin baraja makin bodoh juga nampaknya. Yang ketiga, pertanyaan Tuan Guru Imam Al-Ghazali, apa yang paling dekat? Nanalah babini jawabnya nampal yang dake itu bini guru. Kiuk malam siang malam nyedaki awak aja. Yang paling dekat anak guru, keluarga, tetangga. Ada yang paling ekstrim jawabannya, yang paling dekat itu guru encik mata. Sekali cakau saya dapat, dapat sekali. Lawan dekat apa bu? Jauh. Apa yang paling jauh? Oh, yang paling jauh tuh Tuan Guru bintang, bulan. Tidak ada orang yang buat pondok di bintang, matahari, kecuali yang di Pasaraya yang sedang diperbaiki sekarang. Ya. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa yang paling tajam? Nah, ini mungkin karena kerjanya jual daging di pasar, jual ikan. Oh, yang paling tajam itu Tuan Guru pisau. Ya, sekali potong saja ser mati ikan, mati sapi dan kambing. Kemudian yang keenam, apa yang paling panas? Yang paling panas itu kata Tuan Guru, apa yang paling panas? Oh, kompor pakai gas Pak. Ya. Itu yang paling panas. Dari pertanyaan murid-murid tadi, sebetulnya tak satu pun yang benar sesuai dengan keinginan Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, sekarang begini, belajar lagi kata Imam Al-Ghazali. Ya. Yang paling berat itu bukan batu, bukan gunung, bukan bukit.
Yang paling berat itu adalah memikul amanah. Memikul tanggung jawab. Itu yang paling berat. Kenapa yang paling berat? Karena pertanggungjawabannya tidak saja dunia, tapi sampai ke akhirat. Seorang ayah paling berat tanggung jawabnya adalah memikul amanah keluarga. Bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya. Tidak akan ditanya lagi mertua nanti, Pak. Kenapa? Karena sudah terjadi penyerahan hak milik dari orang tua kepada suami. Jadi ibu tandang-tandang salah bu. Nang kepada pak kau nanti. Jadi kalau ibu diabaikan, baju tak diagi, sepatu tak dibalian, kemudian makan tak diagi, pai baralik tak boleh, duduk semanduk di rumah. Ini apa-apa ini harus tanggung jawab nih. Ya. Pertanggungjawabannya tidak hanya dunia sampai akhirat. Itu berat itu bu. Berat. Ada disuruh dah istrinya sholat. Ada disuruh dah anak-anaknya sholat. Ya. Ada diajak dah tetangga-tetangganya sholat. Itu berat itu. Termasuk jadi ustadz ini berat. Mengajak jemaahnya, mengajak umatnya. Diajak dah umat untuk bertauhid yang benar. Jadi pertanggungjawabannya tidak hanya dunia, tapi sampai di yaumul akhirah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab. Jadi balik ada jawab Pak. Kau datang subuh cik 2 3. Dan 3 kau nak baca kau salah biar lalu kau. Ya. Ya Pak. Jadi berat tanggung jawab amanah itu. Itu pemimpin rumah tangga, belum lagi pemimpin RT. Kalau dulu RT tidak pakai gaji, Pak. Sekarang sudah naik gajinya. Ada yang di RT? Ada RT dah? Ada ya? Udah naik ya? Udah dinaikkan oleh pemerintah kota. Padahal kerja RT itu kan hanya memberikan surat rekomendasi saja. Mau cerai ada rekomendasi, mau pindah ada rekomendasi, ada bantuan ada rekomendasi. Itu saja. Kadang minta surat salah itu payah tu mah. PRT tidak ada di rumah ada. Jadi mudah caranya stempel saja sadu dulu tanda tangan. Jadi kalau datang orang ke rumah, minta di sini, minta tanda tangan nah. Khusus anu minta surat kuah. Bu agenda suratnya. Tidak ada yang sulit ibu. Apalagi di zaman sekarang. PRT awak kan pakai HP canggih sekarang. Pakai WA-nya langsung. Ketik suratnya di dalam, nanti kirim saja melalui WA. Biar dia print. Tanda tangan langsung. Ikulah 3 hari lo mencari PRT. PRT kok kapakan baru. Sementara orang kecarai, minta surat carai. Tak dapat pengantar dari RT. Anda jadi orang cari balik lo pulang balik. Ya nah. Itu berat itu. Jangan kan ringan itu. RT itu kan presiden terkecil dalam kehidupan kita bermasyarakat. Makin berat tanggung jawab, makin berat pula nanti amanah yang kita sandang, pangkat. Ya. Jadi RW agak santai sedikit karena RT melapor ke RW. RW yo saja lah. Kadang ke RW pada RT. Ya. Nanti lagi lurah lagi. Belum lagi wali kota lagi. Berat tanggung jawabnya. Maka mau sampai kini mau nak mau jadi wali kota Pak. Balik tanggung jawabnya. Orang tak makan, orang sakit, sadoalahnya. Apa yang menjadi persoalan kota, itu menjadi persoalan tanggung jawab pemerintahan kota.
maka tidak mudah menjadi seorang pemimpin, itu berat tanggung jawabnya. Ya, nah, satu baru. Lawan berat apa tadi? Ringan. Apa yang paling ringan? Yang paling ringan itu berdusta. Kalau masuk telepon berdering, lagi di mana Pak? Oh, padahal belok-belok di rumah aja baru. Alah, sedang di jalan. Makin canggih teknologi, semakin bagus tingkat kebohongan seseorang. Padahal kalau dilacak dalam dunia teknologi, Pak tahu tuh di mapa. Sepanjang handphone itu masih di tangan kita tidak bisa lari dari dunia teknologi itu, Pak. Itu makanya di polisi murah mencakau-cakau orang itu murah. Kenapa? Karena HP di tangannya. Lihatlah saudara kita yang tidak punya HP, susah ngambilnya, Bu. Kenapa? Sinyalnya tidak dapat. Tidak dapat sinyalnya. Jadi kurangi dusta. Dusta yang kita lakukan adalah perbuatan dosa yang membuat bintik-bintik hitam di dalam hati. Jadi kalau setiap hari berdusta, maka lengketlah bintik hitam itu. Ada 10 kali lengket bintik hitam. Semakin banyak dustanya, semakin hitam hatinya, semakin berubah raut mukanya. Mau cari muka ibu banyak agak hitam nampak dia. Lain nak pakai rupa duto. Nak ya? Ditanya kurang stiker ya. Usia aja sebab putih ibu, legak cerah tu. Ya. Cuma yang terhormat, ada suami bertanya kepada istrinya, ini karena sudah sering terbiasa nih Pak, biasa dia. Pulang dari pasar, ada berlebih tidak uang tadi? Jawaban ibu apa? Habis. Setiap pulang dari pasar, uangnya habis. Setiap pulang dari pasar, uangnya habis. Ya, uangnya habis. Gimana ceritanya tuh? Ya. Garam masih 500 aja baru sakabek ketek. Ya. Bare enggak naik. Bare 130 sampai 2 kini lah 100 sampai 5. Sokan lah 165. Ya, nak daruh 160. Ya. Jadi apa-apa yang ngasih uang tahu juga Pak berapa harga pasar itu. Kamu mau tahu kan acuklah belanja ke pasar Pak. Ya. Jadi tahu persis. Jangan biasakan berdusta itu Bu. Ada balabi, kecil balabi. Ada berlebih uang. Ada. Berapa? Nah, ini uang berlebihnya. Mau Bapak ambil, aman yang ketuang boleh. Mau kembali lontong. Ya, mau kembali sedekah. Ya. Yang penting katakan dulu, jangan biasakan tidak jujur. Kalau tidak jujur, nanti suami ngasih uang dikurangi. Lah dipakali kalian dek suami di rumah, kok balabi piti ko 50.000. Besok dia kurang lah 25 lah. Balabi lah balik dia kurang lah 25 lah 50 kurang. Akhirnya besok pas-pasan saya belanja lah. Ibu tukang tumbuk lah. Ya jujur-jujur aja lah Bu dalam hidup ini. Suami istri. Saya Pak, ini uang yang dapat. Saya pakai buku catatan Bu. Ini belanja harian. Uang masuk dari Masjid Al-Huda 250. Kalau 250. Kalau 200 saya tulis 200. Bayar token listrik 50, sambal 50 di luar beras. Ya. Sudah berapa tuh? 50 sudah 100. Minyak motor 20.000 pulang balik
dari kayu kalek. Mudah jam ampek kurang seperampek lah jago tadi ibu. Dari kayu kalek perbatasan Padang. Ya. Sisanya saya buat sisa kas, saldo akhir. Yang piti itu mulai tak ada lemari. Catatannya di atas meja. Jadi kalau bini mau bertanya, lai pandai maco, alai celik di meja tu. Ama pitinya celik dalam lemari. 6 piti dalam sakumu tak boleh dipresur Pak. Ya, kenapa? Karena duit yang dalam saku suami itu belum tentu duit dia semua. Ma tahu temannya titip duit sama dia untuk anak lain. Jadi tidak boleh memeriksa dompet suami kecuali suaminya bakhil. Kula sakalunya dibalian, rumah lah dibuat, otoh lah diaji, lemari lah do, lemari sampai pintu. Kulkas 2 lah pintu. Untuk sayur di bawah, untuk nalawak-lawak di atas. Baskom tak seketik banyak dosa kamar. Ya terpower lah 3 lemari lo. Kok gale gitar Spanyol lah banyak lo. Aja lah. Mana yang kita bawa untuk akhirat kita? Ini perlu kita pertanyakan. Yang kita bawa tidak lain yang kita infakkan, yang kita bangunkan untuk masjid kita ini. Ya. Saya melihat dari berdirinya udah cantik masjid kita ini, udah hebat. Ya, itu yang paling ringan, berdusta. Tapi dusta itu membuat hati kita menjadi tidak enak. Menjadi dosa yang bertumpuk-tumpuk. Yang ketiga lagi. Yang ketiga, apa yang paling dekat? Yang paling dekat itu bukan mata, bukan anak, bukan keluarga. Yang paling dekat itu adalah kematian. Berapa jarak mati dengan kita antara azan dan sholat? Ketika lahir diazankan, ketika mati disolatkan berapa? 67 tahun, 70 tahun, ada yang 85 tahun. Mertua saya sudah 85 tahun dia. Hampir mendekati 90. Alin juga ilai. Ya. Masih panjang umurnya, Pak. Saya berdoa beliau sehat sajalah. Orang tua saya juga mendekati 80 tahun. Ya, saya sekarang sudah 53. Bapak dan Ibu. Jadi kalau orang tua saya nikahnya umur 27, berarti beliau sudah mendekati umurnya 80 tahun. Ya, menyanggu rambut usia. Sudah sakit tulangnya. Ya. Sehat mak, sehat. Makan lah muah aja. Lain, berarti panjang hidup lemah. Tapi kalau makan tak muah, itulah pendek duit. Ya. Karena perjalanan kehidupan kita ini sempit, dekat, maka kita pergunakan waktu yang dekat tadi untuk ibadah. Ada tulisan saya sekarang yang belum saya bahas. Bagaimana kita bisa merayu Allah lewat ibadah sunnah. Rayu Tuhan itu. Jangan hanya istri orang saja yang dirayu. Jangan hanya istri kita saja yang dirayu. Jangan hanya orang lain saja yang dirayu. Tapi rayu Tuhan itu dengan apa? Dengan ibadah sunnah. Kalau agak sulit rezeki itu, rayu Tuhan itu dengan sholat duha. Ada persoalan kehidupan, rayu Tuhan itu di waktu malam, sholat tahajud. Sulit perjalanan kehidupan ini, rayu dengan ibadah-ibadah yang lain. Baca Quran kah, berzikir kah, sholat sunat diperbanyak. Itu adalah ibadah-ibadah yang merayu Tuhan. Tempatnya spesial. Kalau sholat 5 waktu ini banyak orang yang merayu Tuhan. Susah doa kita untuk dikabulkan oleh Allah. Maka pilih waktu-waktu yang spesial untuk bisa merayu Tuhan.
Ketika kita merayu Allah, Allah pun merayu kita. Ada bahasa yang muncul, kau itu adalah milikku. Apa bunyi dalilnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya engkau adalah datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Kita ini milik Allah. Kenapa tidak kita rayu dia? Kalau dia kita rayu, Allah kita rayu, pasti Allah rayu kita. Kalau sudah saling merayu, ya sudah berkorbanlah. Ya, sama waktu muda-muda dulu kalau kita merayu kan terpaksa kita mengeluarkan uang, Pak. Sekurang-kurangnya es cendol dibelikan. Kenapa? Karena sudah saling merayu. Jadi rayu Tuhan itu dengan sholat duha kalau sulit rezekinya. Rayu Tuhan itu dengan sholat tahajud kalau ada persoalan kehidupan. Rayu Tuhan itu dengan bacaan Al-Quran. Rayu Tuhan itu dengan ibadah-ibadah sunat lainnya. Dengan doa, Allah pasti merayu kita. Biasakan ibu-ibu. Saya kemarin sholat duha, habis sholat duha telepon bunyi, Ustadz besok wirid. Ya, biasanya wirid ini jarang nih, karena ekonomi kita sedang sulit. Saya merasakan karena ini pekerjaan sudah menjadi profesi, saya rayu Tuhan lewat ibadah duha. Selesai sholat duha, mandari yang teleponku 2 kali, Pak. Biko malam wirid lo cek lain. Kau sebuah lah pagi lo, ala sama lo 3 hari ini. Ya. Memang harus begitu, Bu. Kita kan tidak tahu siapa yang menggerakkan hati kita masing-masing. Kemarin saya Jumat di salah satu masjid di Pasaraya. Kan pedagangnya kan banyak yang pedagang yang di pasar itu. Ya, kebetulan saya pindah rumah baru 1 minggu ini, Ibu. Di Kayu Kale. Ya. Apa bahasa yang saya munculkan? Setelah duduk-duduk selesai khutbah, selesai sholat sunat, ada jemaah bendahara masjid. Pak bendahara, masih dagang Pak bendahara? Masih? Yang dijual cat Pak Ustadz. Ada enggak cat yang bisa gratis? Ada Ustadz. Nama angka 7 Ustadz. Cat minyak atau cat air? Ambo nang perlu cat minyak untuk mencat seng. Bila Ustadz bau? Kini. Lah kakadai lah. Langsung sekadai Pak. Berapa harganya? Dia kasih cat yang paling besar itu Pak. Harganya 1.150.000. Khatib Jumat 300.000. Jadi saya sudah dapat hari Jumat itu 145.000. Tambah wirid 2.000. 165.000. 1.560.000. Kenapa? Karena paginya duha Pak. Ya, paginya duha. Kami tidak mencari lagi Ustaz. Kami sudah duduk di rumah. Doakan anak-anak kita lewat sholat duha itu. Ya, cuma yang terbaik. Jadi yang paling dekat itu kematian. Persiapkan semuanya. Habis maghrib ngaji, baca Quran, baca buku dan lain sebagainya. Ya. Nah, lawan dekat itu apa, Bu? Jauh. Apa yang paling jauh? Wah, ditunjuknya yang paling jauh itu Tuhan bintang. Bukan bintang yang paling jauh. Yang paling jauh itu adalah perjalanan kehidupan manusia. Mulai dari alam arwah berpindah ke alam rahim. Dari alam rahim berpindah ke alam dunia. Dari alam dunia berpindah ke alam kubur. Dari alam kubur berbangkit nanti di yaumul akhirah. Belum lagi bagaimana perjalanan kita di akhirat. Belum lagi yaumul hisab. Belum lagi yaumul mizan. 1 hari dalam perhitungan Allah sama dengan 1000 tahun perjalanan umur dunia.
Ya. Biasanya kalau ibu-ibu jalan-jalan, semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang kita bawa. Ibu-ibu bawa bekal enggak kalau berjalan? Raun-raun keliling Sumatera Barat. Berapa bawa nasi bungkus? 2 bungkus. 1 makannya di Bukit Tinggi, 1 nanti di Solo kalau lapar perutnya. Ibu di rumah awak lalu asal. Ya dah. Jadi perjalanan kehidupan kita ini jauh, siapkan terus. Siapkan terus. Ya. Ad-dunya darul amal, al-akhirat darul jaza. Dunia ini tempat kita beramal. Jangan berleha-leha, jangan main-main. Sambil duduk bisa berzikir, sambil memasak bisa berzikir, sambil berjalan bisa berzikir. Itu yang dibaca di dalam Al-Quran. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sambil duduk, sambil terbaring, sambil berjalan, ingat nama Allah. Nah, yang kelima lagi. Ya. Apa yang paling panas? Yang paling panas itu bukan api. Yang paling panas adalah sifat hasad dan dengki. Orang melon pagar rumahnya, pagalon dan pelon. Dapur diperancak bahannya. Hasad dia. Tidak ingin dia melihat orang lain berlebih. Lah di pelon lo dapur. Dapur lo di pelon. Ancak lah di pagar rumah. Orang nak dapat masuk ke muka. Jadi kemari salah wak jadi. Orang yang ada di dalam hatinya sifat hasad dan dengki, bila berdampingan dengan kita, apapun yang kita perbuat, tidak ada yang benar, Bu. Bu diacuk pindah-pindah, nampak perangai orang ko. Apalagi perangai awak nan pindah ke rumah orang nan tampi awak kos tu Pak. Itu nak boleh balabi tu. Di Bali terpower, naik lo uang kontrak. Di Bali kulkas naik uang kontrak. Di Bali lo ndak naik lo kontrak je lain. Dek naik kan naik semua pindah saja Pak. Ya. Kenapa? Ada kedengkian, berarti mendapatnya di sini tu Pak. Ya. Padahal rumah yang kita tempati itu tidak ada dia perbaiki Pak. Kalau tidak kita perbaiki. Ya Pak. Ambo yang paling rajin membersihkan rumah orang. 5 kali pindah, 5 kali bersihkan lo rumah orang tu. Ya. Yang pertama pindah rumah tu umpi ilalang saya di muka. Bawa bersihkan, lah bersihkan, bawa pindah tu li. Ya. Jadi buang sifat hasad dan dengki tadi. Tidak ada gunanya. Membuat hidupnya semakin panas. Orang yang ada di dalam hatinya sifat hasad dan dengki, badan tu tidak lama angin-angin dingin. Kalau badan angin-angin dingin, kolesterol naik, tensi tinggi, gula darah bertambah. Nah, jadi ibu-ibu yang sakit-sakit gula darah tinggi, turunkan tensi. Banyak minuman pahit-pahit. Ibu le tahu dia kalali. Tu untuk pobek jawi mah. Tu pilih nak kalali itu minum airnya. Tu turun gula darahnya. Kurangi makan. Kobek ibu makan nasi secambuang gadang. Tu namuh tu. Banyak puasa. Ambu amak ambu ibu penyakit gula je mah. Sampai kini nak tinggi-tinggi gula beliau. Tapi dari kini dia sabut orang je gula. Karena nama dia gula. Tak ada penyakit gula dia beliau. Gula mana nama makmu? Ya. Cuma yang termat. Ya. Jadi buang sifat hasad dan dengki tadi. Yang terakhir. Yang terakhir. Ya. Apa yang paling tajam? Apa paling tajam? Pisau ya.
Yang paling tajam itu adalah lidah yang tidak bertulang. Kok lidah, kok kan ketik bantuannya ke bimu. Kok bisa cari orang dia? Ya Pak. Batanya bini orang kawa, laki yang bodoh, laki kau tu tak sendiri ti Allah itu. Patang lah galak lah jo bini sianu. Ndak jo bini sianu, jo jando sianu nak galak lah jo batang. Tiyo galak nyoba sapa, nyoba pemilih. Nyoba dulu sana. Lidahku ketik waduhnya Pak. Ya. Kok bisa parang, bisa lo elok orang nanya. Maka ketika kita berbicara, apa petua minanya? Mangango dulu mangko, mengecek. Jangan mengecek dulu mangko mangango. Maka bahasa Arabnya Pak al-fikri saradul qulub. Al-fikri itu pelita hati. Ya, pikir-pikir dulu. Ini menyakitkan orang atau tidak? Ini membuat orang susah atau tidak? Ya. Jadi lidah ini bagaimana cara mengendalikannya? Hiasi lidahmu dengan berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah walhamdulillah, Allah ampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Berapa banyaknya? 100 kali kata Rasulullah setiap selesai sholat. Dah. Nah, jangan lupa hiasi lidahmu dengan zikir, doa dan baca Quran. Ada yang ingin bertanya? Boleh. Siapa yang ingin bertanya? Kita buka forum pertanyaan. Nggak ada? Wes, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, Ibu tidak tidur setelah? Oh, tertidur setelah sholat witir di Isya. Nah, bangunnya jam berapa? Jam 5 malam pagi. Jam setengah 5 pagi. Nah, sholat tahajud itu ukuran waktunya sepertiga malam. Kalau malam itu dibagi 3, jam 6 sampai jam 12. Atau jam 6 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 6 pagi. Kalau kita bagi 3 malam itu. Nah, bagusnya kalau ibu sholat tahajud jam 4:30 tuh, ambo berangkat 4:30 tadi, orang Pariaman lah membok kacang panjang dari Tioto tadi. Jadi orang lah mengaji. Ya. Bagusnya sholat tahajud itu sekurang-kurangnya jam 4:15 atau habis tahajud awak. Kalau lah 4:30 Pak, bagus menunggu sholat fajar. Sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar nanti ditunggu dengan witir dia. Sholat sunat fajarnya di rumah, witirnya di masjid, dan tahiyatul masjidnya di masjid. Nah gitu. Jadi 4:30 Bu terbangun. Lama lalu ibu lah dari sisa sampai jam 4:30. Ndak kejaman dah. Nah.
Jadi bagusnya dari jam 1 sampai jam 4. Karena itu waktu yang tenang. Ambo jam 4:30 lah jago tadi, 4:30 ibu. Lah jago mu tu. Ya. Ambo mandi. Jadi ambo lah segar aku pakai minyak harum tadi kau. Ya. Ambo telepon ambo ragu gurun lawe nan di Parak Lawe atau gurun lawe nan di Kalumbua. Daripada kejo Kalumbua. Tapi pilih ambo dek karena ambo sekali kasih ko dulunya. Mungkin kau nan di gurun lawe nan di Kalumbua mah. Untung nak sampai ambo Kawar Duri tadi ibu. Ya. Jadi begitu. Jadi sholat tahajud itu bagusnya waktunya setelah sholat isya ibu minta kepada Allah. Ya Rabb, bangunkan saya jam 3:30 pagi. Insya Allah Allah bangunkan. Paling tidak rangi manta awak. Ambo minta ibu di samping jam beker tu dibuat. Ambo minta ke istri ambo jam beker buat 3:30 karena wirid jauh beko Kawar Duri. Terbayang dia ambo. Ambo telepon pagi rupanya alun aktif cek lanyo HP kau dah. Mau pilih mau kasih ko salah. Kalau ndak jadi kasih ko baik supaya sembahyang salah. Ndak ada masalah gitu, biasa sembahyang pagi mah. Ya. Maka setelah jam mandi jam 4:15 saya mulai berkemas. Baju ko ibu kambung gosok kau. Ambo jagoan bini ambo. Jago lah ambo kapai wirid sembahyang subuh. Ambo mah jagoan bini ibu. Ndak bini kan menjagoan ambo dah. Kenapa? Karena tanggung jawab ambo menjagoan. Sudah mandi ambo gosok baju ambo. Ya. Barang yang dibawa dalam dari tas tu ala balungguan dari patang. Jadi ambo tinggal angke sale air, kacamata, bahan ceramah, piti. Because sempat habis minyak bensin kau di mana? Ya, kadang buat roti mah ibu. Kalau mau buat lontong, mau takut kau cabai lo basah lo tas mau deh. Sebab yakin mau sekolah pakai lontong kan betul. Ya. Jadi kalau bangun kita misalnya sudah sholat itu bangun jam 12 malam. Boleh. Jadi syaratnya witir itu tidur dulu kata Rasulullah. Bangun nanti jam 12 alewakna senek. Alewak senek. Ya. Lewat senek. 2 balik seperampe. Solat boleh. Yo kalau ibu jago jam 2 balik. Itu nak mungkin lo langsung sembahyang dah. Tu berdua dulu. Ala lewat 5 minit solat lah. Syaratnya harus tidur dulu. Apa? Bukan belum boleh, sebetulnya boleh sholat. Tapi jam 2 balik itu kan pergantian hari baru. Kalau dalam tahun Masehi. Kalau dalam tahun Islam pergantiannya kan sore jam 4 lah malam. Belum boleh ibu sholat. Cuman jam 2 balik itu orang masih rami. Ketoprak masih lewat. Kue putu saya lewat bu. Jam 2 balik itu. Orang menjual kacang goreng mah aja sepeda. Jam 2 balik itu lewat emang. Ya, jadi sholatnya lewatnya senek. Ya senek lewatlah tu mah. Lewat 5 menit sholat lah. Ya. Tapi bagusnya sholat tahajud itu jangan terputus hendaknya dengan sholat sunat matahari terbit itu. Yes. Because sesudah itu kok dibalas sholat suruk kawak 2 rakaat. Jam berapa maksudnya tu? Sudah solat surut jam 7 ya baiklah solat duha. Baru pulang wak le bakure le. Kalau pak nang ke sawah dia we bangku jam 7. Ambo jam 7 tu lah bangku tu pak di halaman rumah. Ambo jam 6 lah menyapu rumah bu. Ibu lihat le bu tanya ke orang rumah ambo. Orang rumah ambo sekali sebulan sejarang nyapunya. Ambo menyapu pak. Tu mbak kecian 2 kojo kau kambo lah mau sapu rumah kau mah cuma. Ayo nak sendiri kau. Ya. Jadi begitu. Lewatkan dulu. Ada yang lain? Kalau tidak ada letak entong boleh.
Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Perpanjang maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sambil makan lontong boleh bertanya. Jadi tidak formal lagi. Boleh bertanya.